Yang di postingnya saya belum suruh posting kan. Yang baru saya sampaikan sifatnya yang belum tertulis itu ya. Yang masih saya info aja ya. Jadi kan gini, Anda kan ada 2 tugas nanti ya kan, tugas rangkuman ya. Untuk yang kelompok ya, yang Anda kumpulkan tiap kelompok itu, Anda akan jadikan satu rangkuman ya. Jadi file-filenya Anda gabungkan gitu ya, dalam bentuk Anda tulisan gitu ya, diubah ke dalam bentuk PDF atau gimana. Nah itu minggu depan Anda kumpulkan ya. Nanti saya tulis, saya bikin satu template untuk Anda submit. Nah kemudian untuk tugas untuk ujian ya, ujiannya nanti mengenai materinya apa yang Anda harus siapkan dan ujian itu minggu depan akan saya sampaikan. Jadi ketentuan untuk penulisan paper atau apa itu nanti saya sampaikan minggu depan. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ujiannya dalam bentuk project gitu loh. Tapi project yang Anda harus bikin paper. Itu minggu depan. Ya, saya umumkan untuk ujian finalnya. Ya. Tapi untuk materi presentasi tiap kelompok itu Anda kumpulkan ya, dirangkum, dijadikan satu ya. Nah, itu Anda submit minggu depan. Sampai sini jelas ya? Dalam bentuk PDF. Bapak, maksudnya itu rangkuman yang video-video itu ya dikumpulin jadi satu PDF, jadi satu. Ya, betul. Ya. Oke, Pak. Jadi Anda jadikan satu macam alur gitu ya, alur ceritanya gitu ya, dalam satu file gitu. Karena kan saya nggak bisa Anda kumpulkan dalam bentuk hard copy lagi kan, paham nggak? Sama seperti kayak setiap kita ketemuan kemarin offline gitu loh, Anda akan bikin, kemudian Anda cetak. Tapi kan karena kali ini kan kita online, jadi materinya itu Anda kumpulkan dalam bentuk file gitu, maksud saya. Tapi dalam satu file. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, ya, makasih, Pak. Jadi Anda kumpulkan dalam satu file. Jadi itu kan tugas kelompok. Jelas ya? Jadi tugas kelompok itu, yang Anda tonton video YouTube itu, kemudian Anda kan sudah kumpulkan itu, sudah bikin. Nah, itu disubmit ke saya. Jadi perwakilan aja yang ngumpul atau gimana, Pak? Nggak apa-apa, Anda kan masing-masing punya juga kan. Tetap Anda kumpulkan aja perwakilan, nggak usah perwakilan semua Anda kumpulkan. Tiap orang Anda kumpulkan atas nama kelompok supaya saya bisa nilai. Oke, baik, Pak. Ya. Oke, tapi jangan lupa di cover pertama Anda tulis nama kelompok ya, sama ininya ya, anggotanya ya. Oh ya, baik Pak. Ya, bikin cover maksud saya supaya juga saya jelas ya. Ini kelompok mana gitu. Oke. Jadi tiap orang harus submit ya, per kelompok per orang harus submit, tapi itu atas nama kelompok. Ngerti gak? Ya, misalnya si A, si B, si C, itu kan kelompoknya sama ya. Tetap si A dengan si B, si C juga tetap harus kumpul, tapi filenya sama. Jelas? Jadi nanti yang Anda kumpulkan adalah nama filenya, misalnya nama kelompoknya firewall, ya kan, tugas kelompok, gitu aja. Jelas nggak? Ya, jadi penamaannya berdasarkan nama kelompok. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, ini videonya di off-in aja ya, supaya nggak terlalu berat. Oke. Ya. Jadi kita review sedikit apa yang sudah dijelaskan ya di bagian pertama dari chapter 12 ini ya, Information Security Maintenance ya. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari ya konsep bagaimana suatu perusahaan atau suatu organisasi ya setelah dia merencanakan dan menerapkan keamanan ya, tata kelola keamanan informasi ya. Apakah perusahaan itu akan berhenti sampai situ aja? Ya, tentu tidak ya. Jadi mereka ya, sekarang kita bicara konteksnya adalah melakukan suatu maintenance ya, atau melakukan suatu yang namanya tindakan setelah implementasi ya. Nah, jadi apa alasannya organisasi itu harus melakukan proses maintenance ya? Karena organisasi itu jangan terlalu overconfidence kita bicara di sini ya, jangan terlalu, dia harus menghindari yang namanya terlalu percaya ya, overconfidence ya, menganggap bahwa
perusahaan sudah mengimplementasikan tata kelola kebijakan keamanan, ya sudah selesai ya kan, tinggal diikuti aja semua semua karyawan atau semua stakeholder itu harus mengikuti policy ya kan, tata policy yang sudah ditetapkan di dalam kebijakan keamanan misalnya. Oke. Apakah seperti itu? Tidak ya. Kenapa? Karena kita bicara di sini konteksnya adalah organizational change ya, terjadi perubahan organisasi ya. Perubahan-perubahan itu apa saja ya kan? Kita bicara ada yang namanya mungkin aset ya, new asset ya, ada perolehan new asset ya, aset yang baru mungkin ya. Saat perusahaan itu menerapkan teknologi, mungkin dia juga akan membeli suatu aset-aset baru. Nah, tentu aset-aset baru itu juga punya resiko juga. Kemudian juga timbul kerentanan-kerentanan ya terkait dengan aset baru tersebut ya. Kemudian lainnya kita bicara ada yang namanya priority ya, prioritas bisnis ya, business priority shift ya. Adanya pergeseran prioritas usaha ya kan. Seperti misalnya contoh kita ambil konteks sekarang ini ya. Sekarang ini kan kita lihat ya, dunia usaha ya bicara sekarang lebih ke arah trendingnya adalah online, betul nggak ya? Yang namanya bisnis ya semenjak ada COVID gitu ya kita bicara ya kan, Anda bisa lihat sendiri kan ya, bagaimana yang namanya bisnis konvensional ya kan, bisnis yang mengharuskan orang itu datang ke toko misalnya, orang datang ke suatu tempat untuk melakukan pembelian misalnya. Sekarang kita lihat ya kan semuanya serba online ya. Dan kemudian kita contoh lain ya kan bisnis-bisnis yang tergerus ya kan ya akibat COVID ini ya, kita lihat ya dunia penerbangan kita lesu segala macam ya kan. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa melihat ya kan adanya pergeseran bisnis seperti ini ya kan? Ya, itu salah satu faktor juga ya yang menyebabkan harus dipikirkan adanya pengelolaan atau maintenance ya setelah kebijakan implementasi itu dilakukan ya. Kemudian mungkin ada kemitraan baru misalnya ya kan ya yang terbentuk ataupun juga ada yang dibubarkan misalnya ya. Ya ada banyak ya, ada karyawan yang dilatih ya, dididik ya udah oke nih ya, udah bisa jalanin kebijakan keamanan informasi. Nggak taunya mungkin setelah sebulan, 2 bulan mereka cabut gitu ya. Mereka pergi gitu ya. Dan akibatnya kita harus rekrutmen karyawan baru lagi, kemudian harus training lagi dan seterusnya. Ya, nah itu artinya yang namanya kebijakan atau tata kelola ya IT security governance kita bicara konteksnya di sini ya itu tidak bisa hanya berhenti sampai implementasi saja gitu ya. Jadi inilah latar belakang kenapa perlu organisasi itu memikirkan aspek maintenance ya. If program does not adjust, maybe necessary to begin cycle again. Ya. Jadi kalau misalnya program ini tidak disesuaikan, kemungkinan besar juga harus mulai dari awal lagi gitu ya. Harus mulai dari perencanaan lagi ya kan bikin tata kelola yang baru misalnya dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan biaya yang lebih mahal ya. More expensive ya to re-engineer information security profile again and again gitu ya. Jadi memang kalau ada pepatah kan lebih susah mana ya kan membangun atau memelihara ya kan. Kalau kita membuat suatu teknologi baru kita bikin ya kan teknologi baru ya kita terapkan di organisasi ya kan. Itu mungkin jauh lebih mudah ya kan dibandingkan apa? Dibandingkan kalau kita harus merawat, betul nggak? Maintenance ya. Jadi faktor maintenance itu juga menjadi satu concern yang penting dalam organisasi. Oke? Nah, kemudian kita sudah bahas juga ya kan bagaimana pengelolaan ya kan, model-model ya, manajemen keamanan ya yang kita bisa kelola ya. Nah, di sini kita akan lihat kita ambil salah satu sumber ya dari guidebook ya, Information Security Handbook, A Guide for Manager ya. Ini dari NIST ya. Ini NIST Standard Guide ini punya ya ini ya 13 ya. Kita bicara di sini ada 13 ya, 13 poin ya yang menuntun seorang manajer itu untuk melakukan tata kelola itu. Yang pertama adalah kita bicara tata kelola dulu ya, tata kelola intinya ya keamanan informasi itu ya, di mana agent ya atau seseorang itu harus memantau ya kan status program mereka untuk memastikan ya bahwa kegiatan keamanan informasi yang sedang berlangsung itu ya memberikan support atau dukungan kepada
misi dari perusahaan itu ya. Kemudian akan melihat juga ya relevansi current policy and procedure ya dengan teknologi yang dipakai ya, apakah sejalan gitu ya teknologinya ya. Kemudian juga dia melakukan kendali ya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Itu yang poin pertama ya, kita udah lihat di sini ya. Yang kedua adalah aspek SDLC ya, System Development Life Cycle ya, siklus hidup pengembangan sistem ya. Dalam hal ini keseluruhan proses pengembangan, implementasi dan retiring ya dari akhir dari suatu sistem informasi itu harus melalui beberapa langkah-langkah ya. Oke, itu kita sudah bahas juga di dalam satu pertemuan ya. Nah, kemudian poin ketiga ya merupakan suatu mekanisme untuk awareness and training ya, kesadaran dan pelatihan ya. Bagaimana tata kelola itu ya membuat suatu sistem pelacakan ya, harus menangkap informasi penting tentang kegiatan program tersebut ya. Pelacakan kepatuhan melibatkan penilaian status program ya, dan tentu harus ada continuous ya program improvement gitu ya. Kemudian yang keempat kita bahas yang ini ya, perencanaan modal dan kontrol investasi ya. Ini capital planning ya. Ini untuk merancang fasilitasi dan pengendalian pengeluaran dana ya, budgeting ya. Jadi akan ada mekanisme untuk memilih ya, mengendalikan dan mengevaluasi dari siklus hidup investasi. Itu yang keempat ya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini kita review minggu lalu ya. Minggu lalu bagian kelima ya, guidebook for manager itu mensyaratkan adanya interkoneksi sistem ya. Sistem interkoneksi ya. Jadi bagaimana koneksi yang secara langsung dari 2 atau lebih sistem informasi ya, itu untuk berbagi data dan sumber informasi lain. Jadi kaitan di sini adalah integrasi dari sistem ya, sistem informasi. Ya. Kaitannya adalah jangan sampai nanti ada loophole gitu ya, ada semacam vulnerable ya. Vulnerable di antara sistem informasi itu ya kan. Jadi ini yang bisa menyebabkan ya terjadinya serangan atau rentan terhadap serangan ya. Jadi can expose the participating organization to risk ini ya. Jadi bisa membuat organisasi yang terlibat beresiko ya. Jadi kaitan dengan kalau misalnya sistemnya belum terintegrasi ya atau belum terkoneksi ya. Jadi bagaimana si manajer itu ya kan ya, kita baca aturan guide-nya ya, bahwa dia harus melakukan suatu mencek apakah sistemnya sudah integrasi atau belum. Nah, kemudian yang keenam adalah bicara ukuran kinerja ya. Jadi ada suatu metrik di situ ya. Oke, lanjut yang ketujuh ya. Itu adalah poin untuk perencanaan keamanan ya. Jadi salah satu tanggung jawab yang berkesinambungan ya untuk melanjutkan konsep pengelolaan security ini ya, keamanan informasi ini ya. Kemudian poin 8 ya, NIST ya memberikan suatu aturan ya kan, information technology contingency planning ya. Bagaimana proses perencanaan ya, kedaruratan gitu ya, kontingensi kita bicara kedaruratan ya, teknologi informasi itu ya. Nantinya terdiri dari suatu proses untuk pemulihan dan dokumentasi prosedur ya. Karena ini penting. Seandainya misalnya terjadinya attack ya, penyerangan ya, atau nanti kita bicara di bagian akhir ya, kita bicara digital forensik ya. Bagaimana yang namanya incident response team ya, IRT ya, incident response team itu cepat ya kan melakukan suatu pemulihan terhadap disaster seperti ini ya. Oke, yang kesembilan adalah aspek manajemen risiko ya. Kita bicara aspek manajemen risiko karena ya yang namanya risiko itu kan selalu ada ya, upayanya harus dilakukan secara berkelanjutan ya. Jadi tugas termasuk melakukan identifikasi risiko ya kan, analisis dan manajemen ya. Ini kaitan langkah-langkahnya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian poin ke-10 bicara ini ya, sertifikasi ya, akreditasi dan security assessment ya. Penilaian terhadap audit terhadap keamanan sistem informasinya misalnya ya. Nah, dibutuhkan orang-orang ya yang punya kualifikasi ya. Dia punya akreditasi misalnya ya, perusahaan dia biasanya sewa
pihak ketiga gitu ya, atau yang konsultan ya, dia untuk melakukan assessment, penilaian terhadap resiko keamanan ya atau resiko tata kelola yang dilakukan oleh organisasi misalnya. Atau by individu ya, dia akan cari orang yang punya sertifikasi di bidang ini ya, information security. Oke. Jadi ini menurut saya ini penting ya kan, poin penting ini karena harapannya kenapa mata kuliah ini diberikan ke Anda sebetulnya ya. Kita bicara di sini kan konteksnya adalah tata kelola kan ya, governance, IT governance. Karena Anda masuk di bidang peminatan IT governance ya, salah satu aspek di dalam IT governance itu adalah kita bicara tata kelola kebijakan keamanan gitu ya, IT security governance. Makanya kenapa IT security governance ini diwajibkan untuk Anda ambil di dalam mata kuliah 1 semester ini, gitu ya. Jadi ini adalah merupakan suatu isinya adalah guidance ya. Jadi arahan untuk Anda ya, suatu saat kalau memang Anda kan spesialisnya di bidang IT governance ya kan. Jadi Anda bisa memberikan suatu rekomendasi misalnya, Anda bisa memberikan satu penilaian atau assessment ya, atau Anda bisa memberikan satu pandangan kepada organisasi ya kan, sejauh mana tata kelola yang benar itu seperti apa gitu ya. Kita bicara IT security governance itu seperti apa. Nah, Anda nggak bisa ngomong tanpa Anda punya istilahnya proving gitu loh, bukti bahwa Anda bisa ngomong itu sebagai apa. Makanya Anda harus ada sertifikasi. Paham ya? Jadi kalau Anda ngomong di perusahaan ya harus gini ya kan, based on apa gitu loh. Pasti perusahaan akan nanya, Anda tuh siapa gitu kan? Ya. Kecuali kalau memang Anda punya certified ya. Makanya kan saya minta Anda nonton itu video-video YouTube yang beberapa bagian terakhir ini penting ya kan. Ini adalah video yang menunjukkan ya kan persiapan Anda kalau Anda mau mengambil sertifikasi ya kan, sertifikasi di bidang security ya, IT security governance ya. Dalam konteks Anda ini tentu sertifikasinya akan berbeda dengan sertifikasi yang diambil anak TI. Jelas ya. Kalau sertifikasi anak TI misalnya yang di bidang keamanan ya, Anda anak TI itu ya belajarnya Cisco. Anda belajarnya misalnya CEH ya, Certified Ethical Hacking ya kan. Jadi lebih banyak belajarnya program-program gitu ya. Bagaimana ya belajar tools untuk hacking dan sebagainya. Tapi karena Anda majornya adalah sistem informasi, ya, maka sertifikasi ya yang cocok untuk jurusan Anda atau untuk major Anda ada sertifikasi yang seperti yang ini yang kayak kita sampaikan ini ya kan, ya itu ya security audit misalnya, atau Anda bicara security manager ya kan, ya. Itu Anda bisa ambil seperti itu ya, dan konteksnya itu tidak dalam bentuk Anda harus melakukan programming gitu ya, tapi bicaranya lebih ke aspek manajerial ya. Jelas ini beda ya. Jadi sertifikasi antara anak SI dengan anak TI tentu beda ya, background-nya beda ya. Kalau Anda lebih ke aspek manajerialnya. Makanya kita akan bicara di sini kan ya, Anda melakukan proses auditing ya kan, Anda melakukan proses controlling ya kan, pengawasan, Anda membuat suatu policy kebijakan keamanan, begitu ya. Jadi yang namanya program sertifikasi untuk IT security governance ini ya itu lebih ke aspek manajerialnya ya. Jadi ini makanya saya minta Anda penting Anda ambil gitu ya, karena ini jadi satu concern juga ke Anda. Ya, oke. Ya, kemudian kita masuk ke security maintenance model ya. Security maintenance model itu melihat dari model maintenance-nya ya, maintenance keamanan. Jadi ada model ya kan berdasarkan dari 5 area ya, area utama ya. Kita melakukan yang namanya external monitoring ya, jadi pengawasan dari luar, kemudian monitoring internal ya, antar unit bagian di dalam organisasi ya, kemudian melakukan planning and risk assessment ya, melakukan penilaian risiko ya, kemudian juga menilai vulnerability ya, kerentanan terhadap gitu ya, hole gitu ya, atau bug gitu ya di dalam sistemnya misalnya ya, dan mekanisme untuk
ini ya, readiness yang review ya. Oke, ya kesiapan dan ulasannya ya, analisisnya. Oke, ini modelnya seperti ini ya. Kita sudah bahas juga minggu lalu ya, monitoring external environment itu seperti apa ya. Jadi bagaimana tujuan dari ini adalah untuk memberikan kesadaran awal ya akan ancaman yang baru ya. Kita bicara yang namanya ancaman itu ya tiap detik mungkin kalau Anda bisa hitung ya kan ya. Terjadi mungkin akan ada banyak serangan ya ke dalam sistem jaringan perusahaan ya. Dan itu kita harus antisipasi gitu ya. Jangan sampai serangan itu bisa berhasil menembus jaringan di company ya. Itu dari luar ya. Kemudian bagaimana untuk yang internalnya ya kita sudah bahas juga ya kan ya. Untuk yang internalnya ya maintain awareness of state of organization network system security defense. Jadi ini lebih bicara pertahanan dari dalam ya. Bagaimana IT security governance itu ya tata kelola keamanan informasi itu ya mensyaratkan adanya suatu internal monitoring ya. Jadi melakukan suatu inventory ya kan ya dari network device ya, mengecek ya network device dan channel-channelnya ya kan ya. Kemudian melakukan proses monitoring real time activity ya. Tentu ini semua sudah disupport juga oleh tools-nya ya. Jadi ada IDS ya, ada IPS dan sebagainya ya. Oke, jadi ada membuat intrusion detection, prevention system ya kan. Ya, ini untuk mencegah jangan sampai serangan itu tidak bisa diketahui ya. Jadi harus ada ini ya. Itu adalah bagian dari bagian pertama minggu lalu. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke part kedua ya di sini ya, planning and risk assessment and digital forensic. Oke. Jadi kita akan bicara di sini perencanaan dan penilaian suatu resiko ya. Tujuan utama dari domain penilaian perencanaan dan risiko ini adalah untuk mengawasi ya semua program keamanan informasi. Oke. Jadi apakah program keamanan informasi yang diterapkan di company ini sudah berjalan ya on the track gak gitu ya? Sudah berjalan dengan baik ya atau misalnya masih ada hambatan? Sebentar. Sebentar, saya tadi colok baterai sebentar. Nah, kemudian jadi ya, bagaimana caranya ya? Tujuan utama tadi kan menilai perencanaan dan risiko ya, mengawasi seluruh program keamanan informasi. Nah, ini dilakukan sebagian dengan mengidentifikasi ya dan merencanakan kegiatan keamanan informasi yang sedang berlangsung ya, yang semakin mengurangi risiko ya. Jadi bagaimana resiko-resiko yang ya ditimbulkan ya dengan penerapan kebijakan keamanan informasi ini ya mungkin akan ada orang yang tidak puas misalnya ya kan atau orang yang merasa tersingkirkan gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai, kita harus antisipasi ya. Karena mereka-mereka ini bisa saja menimbulkan masalah nantinya ya kan. Jadi kita harus melakukan suatu penilaian resiko di situ ya. Juga kelompok penilaian risiko mengidentifikasi ya dan mendokumentasikan risiko ya yang diperkenalkan oleh proyek teknologi informasi dan proyek keamanan informasi itu. Oke, jadi lebih lanjutnya ini adalah untuk identifikasi dan mendokumentasikan risiko ya yang mungkin ya muncul ya nantinya di dalam lingkungan ya. Oke, ini adalah hasil utamanya apa saja ya dari domain ini ya. Jadi menetapkan proses ya peninjauan program keamanan informasi ya yang formal ya dengan melengkapi atau dukungan proses perencanaan ya. Kemudian melakukan suatu pelembagaan ya proses identifikasi ini ya. Akan ada seleksi ya kan, kemudian ada proses perencanaan dan manajemen project ya formal ya untuk keamanan tindak lanjut kegiatan yang menambah program ini ya. Yang ketiga adalah kaitan dengan koordinasi dengan tim ya, project teknologi informasi ya, untuk memperkenalkan penilaian risiko ya. Jadi intinya gini, kalau Anda nanti misalnya berkecimpung di dalam IT
bagian dari IT, tapi beda ya, karena subordinat Anda adalah di bidang security misalnya. Ya, nah IT kan sekarang ini kita bicara ada dibagi menjadi dua sebetulnya, ya kan? IT yang background-nya di bidang network gitu ya, dan satunya di bidang security ya. Kalau dulu yang namanya departemen TI atau departemen IT itu ya, itu jadi satu gitu ya. Jadi orang yang ada ya atau staff IT yang bekerja di dalam departemen IT itu ya, mereka membangun sistem networknya ya kan, mengimplementasikan keamanannya juga di situ ya, dan sekaligus juga mencoba atau melakukan suatu tes terhadap keamanan ya. Dan ini sekarang ini kalau kita bicara konteksnya ya, di mana yang namanya keamanan itu menjadi kunci ya, itu udah jadi sesuatu yang harus dipisahkan dari bagian network begitu ya. Jadi orang atau tim ya IT network itu akan berbeda dengan tim untuk security ya, untuk keamanan ya. Jadi nggak bisa kalau yang namanya dia bikin jaringan, kemudian dia ngetes juga jaringannya, ya, untuk memastikan bahwa jaringan yang dia bikin itu aman. Pasti kan bias gitu ya, atau ambiguous di situ. Makanya perusahaan sekarang ini memisahkan antara tugasnya IT network dengan IT security, ya. Jadi konteksnya tentu ini adalah suatu bagian dari Anda gitu ya, tugas Anda sebagai seorang IT security governance ya, atau majornya di IT governance ya, untuk terlibat dalam security teams IT itu ya. Nah, dalam hal ini Anda melakukan proses koordinasi ya, koordinasi dengan IT project ya, tim project TI ya, untuk memperkenalkan penilaian resiko ini ya, dan tinjauan untuk semua proyek teknologi informasi ini ya. Tujuannya apa? Supaya resiko yang nantinya kita akan disampaikan oleh tim IT security-nya ya, itu bisa diidentifikasi ya, bisa direview juga. Oke. Kemudian prosesnya adalah integrasi ya, suatu pola pikir ya, penilaian risiko di seluruh organisasi ya. Ini penting ya, kaitan kita bicara risk assessment ya. Kita sudah bahas juga satu topik risk assessment di satu pertemuan ya, yang terdahulu ya. Jadi tolong diingat-ingat ya. Ya, jadi ini merupakan planning and risk assessment ya, merupakan bagiannya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita skip lanjut. Information Security Program Planning and Review. Ya. Tujuan ini kita bisa melihat tinjauan ya, periodik ya, periodic review ya. Jadi ada suatu mekanisme untuk tinjauan berkala ya, dari program keamanan informasi yang sedang berlangsung ya, ditambah dengan perencanaan untuk peningkatan ya dan eksistensi ya pada setiap organisasi. Ini yang akan direkomendasikan ya. Jadi dalam Information Security Program Planning and Review ya kan, langkah-langkahnya adalah melakukan suatu periodic review ya, melakukan suatu peninjauan secara berkala ya terhadap program-program yang diterapkan atau yang sedang berjalan ya di dalam information security programnya ya, dengan perencanaan apakah masih sejalan ya, atau mungkin akan ada improvement di situ atau enhancement, ada perluasan atau penambahan. Kemudian yang kedua adalah ya, dalam information security program planning and review ya, itu ada proses perencanaan strategis ya, untuk memeriksa kebutuhan teknologi informasi ya, organisasi in the future ya, dalam masa depan ya. Tentunya juga akan ada dampak terhadap keamanan informasi. Ya. Jadi ada mekanisme perencanaan di sini untuk memeriksa ya kan kebutuhan penggunaan teknologi informasi jangka panjang ya, organisasi itu. Apakah organisasi itu misalnya dalam 5 tahun ke depan ya kan akan ada semacam new investment IT gitu ya. Akan ada suatu perombakan terhadap bisnisnya misalnya, itu yang menyebabkan terjadinya perubahan IT-nya misalnya ya. Gitu ya. Jadi siapa yang bisa menduga ya, misalnya contoh nih kita bicara kondisi sekarang ya kan. Siapa yang bisa menduga ternyata mungkin planningnya perusahaan itu
ya. Contoh UMN misalnya. UMN mungkin planningnya ya, yang namanya online ini kan nggak ada yang bicara online 100% seperti ini kan, ya. Mungkin planningnya bertahap, ya. Misalnya dalam 5 tahun ke depan, ya, memang tujuan dari UMN misalnya ya kan, bagaimana bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk pembelajaran jarak jauh misalnya. Ya, ini salah satu contoh visi misalnya kan ya, jangka panjang ya. Misinya adalah dengan menerapkan metode e-learning misalnya. Oke ya, jelas ya. Ini saya kasih contoh ya kan, gambaran. Misalnya UMN punya visi ya kan, ya dalam 10 tahun ke depan misalnya ya kan, ya semua materi akan diakses secara online misalnya. Oke ya. Bayangannya mungkin 2000 berapa nih? 2000 jadi 2020 sekarang ya 2030 lah misalnya ya kan, ya. Atau kita bicara strategic plan itu adalah ya dalam 10 tahun ke depan ya kan, ya. Semua materi konten itu bisa diakses secara online misalnya, ya. Jadi misinya adalah dengan ya ditugaskan pada bagian IT misalnya untuk ya menjalankan ya program e-learning misalnya ya kan, ya. Makanya kan lihat kan ada step by step di sini kan kita di UMN kan, ya. Jadi ada menerapkan metode sinkronisasi dan asinkron ya, pembelajaran dan sebagainya. Oke. Tapi ternyata apa kita lihat ya kan? Ya. Ternyata yang namanya kondisi sekarang ya kan? Ya, siapa yang bisa tahu, menduga ternyata dalam 1 semester ini ya kan akhirnya full e-learning ya. Yang namanya semua akses online itu dilakukan sekarang ya. Jadi nggak perlu lagi nunggu 10 tahun lagi ya kan. Nah, sekarang kita bicara kalau udah diterapkan, bagaimana dengan masalah keamanannya? Bagaimana dengan IT security governance? Bagaimana ya UMN bisa menerapkan tata kelola kebijakan keamanan informasinya? Ya. Seandainya misalnya ya tidak ada unsur enkripsi di situ misalnya, ya kan? Tidak ada mekanisme untuk bagaimana supaya aksesnya itu secure, ya. Wah, itu bisa bahaya ya kan? Kita bicara ini kan sekarang Zoom aja ya kan, udah banyak yang mempertanyakan masalah keamanannya ya kan, bagaimana akses Zoom ya kan? Ya. Bahkan mungkin di Singapura ya kan, ya, itu ya dilarang penggunaan Zoom misalnya. Karena dianggap ya tidak aman. Begitu ya kan? Ya. So, ini adalah suatu yang kita bicara ada konteksnya ya, bagaimana yang namanya planning ya kan, information security program planning itu ya ternyata tidak sejalan dengan implementasinya misalnya. Ya, ada suatu kasus-kasus tertentu yang menyebabkan ini harus segera dipikirkan ya masalah keamanannya. Tapi sini ada pertanyaan nggak? Ya, cukup jelas ya yang apa yang saya sampaikan ya. Jadi bagaimana ya kan pendekatan ya yang namanya manajemen resiko ini itu menjadi salah satu kunci juga ya untuk supaya organisasi itu ya akses networknya juga aman gitu ya. Oke, peningkatan jadi yang namanya project-project yang besar ya kan, ya itu tentu akan dipecah-pecah menjadi project-project yang kecil ya untuk beberapa alasan di sini ya. Oke, jadi smaller project tend to have more manageable ya impact of network and user ya. Jadi tujuannya untuk membagi-bagi menjadi project-project yang kecil tentu supaya dia bisa mudah di manage ya, dikelola. Kalau kita bicara aja project ya, project yang besar tentu punya ini ya, complicated change control process ya, punya dampak ya, complicated gitu ya dalam tugas atau dalam tahap implementasi ya. Sedangkan perencanaan yang pendek gitu ya, shorter planning ya, development and implementation, schedule, reduce uncertainty ya. Itu juga akan mengurangi faktor ketidakpastian ya. Oke. Security risk assessment ya. Penilaian risiko keamanan. Ya. Ini merupakan suatu komponen utama ya dalam program ya, driving security program change ini ya.
yang mendorong perubahan dalam program keamanan informasi ya, bukan proses yang relatively mudah ya untuk penilaian risiko operasional keamanan informasi ya. Ini ada security risk assessment ya. Jadi merupakan suatu pola, itu kunci ya kan ya, yang utama ya, komponen utama. Nah, risk assessment ini adalah metode untuk mengidentifikasi ya dan mendokumentasikan risiko yang diperkenalkan oleh suatu proyek ya. Jadi pada saat kita menjalankan suatu proyek ya, tentu akan ada yang namanya risiko ya. Entah itu risikonya berdampak positif atau negatif ya. Prosesnya juga ada ya, atau tindakan ke organisasi ya, dan mungkin tentunya akan memberikan suatu saran ya, offer suggestion ya, untuk kendali yang dapat mengurangi resiko ya. Nah, Information Security Group ya, kelompok keamanan informasi ini sering menemukan dalam poin dokumen bisnisnya ya, persiapan berbagai jenis ya dokumennya. Apa saja kita lihat di sini ya. Kelompok keamanan ini ya dalam risiko keamanan ya, risk assessment itu termasuk misalnya konektivitas jaringan misalnya ya. Misalnya kemudian juga modem yang dipanggil misalnya ya, atau mitra bisnisnya atau aplikasinya atau kerentanannya ya dan sebagainya ya. Jadi kaitan untuk penilaian risiko ini terkait juga dengan aspek-aspek hardware ya kan, software ya kan, kemudian juga ya kita bicara data ya kan, informasi ya, people ya, orang ya, dan juga network tadi ya. Oke. Kita lihat tujuan utama dari penilaian ini ya, vulnerability assessment and remediasi ya. Ini menyangkut tujuan dari penilaian kerentanan ya, adalah identifikasi ya, spesifik ya, identifikasi yang spesifik ya, yang terdokumentasi dan tentu juga ada jangka waktunya ya, remediasi ya, jangka waktunya. Nah, ini dicapai dengan apa saja ya? Jadi menggunakan prosedur penilaian kerentanan ya, vulnerability assessment prosedur ya. Jadi ada dokumentasi ya untuk mengumpulkan ya secara data intelijen gitu ya dengan aman ya, terkait dengan jaringannya, misalnya dengan platformnya, dengan peralatan-peralatan jaringan nirkabel misalnya ya. Yang kedua adalah melakukan dokumentasi ya, mendokumentasikan informasi ya, latar belakang ya, dan menyediakan prosedur ya, remediasi teruji untuk kerentanannya ya. Jadi akan ada semacam urutan ya, langkah-langkah ya untuk mencegah ya kan atau menutupi vulnerability itu ya. Yang berikutnya adalah melakukan pelacakan ya, tracking vulnerability ya. Kemudian ada komunikasi ya, berkomunikasi dan juga ada mekanisme untuk melaporkan dan memastikan peningkatan ya, manajemen fakta ya atau ini ya, manajemen terperinci ya tentang kerentanan yang ditemukan dan keberhasilannya ya, untuk memulihkan pada sistem. Ini yang kaitan dengan vulnerability assessment ya. Jadi bagaimana penilaian terhadap kerentanan itu dilakukan oleh IT security ya. Oke, jadi ini langkah-langkahnya, ini omongan output ya, keluaran ya. Kita lihat di dalam blok diagramnya ya. Jadi ada extract vulnerability from the risk, threat, and attack database ya. Jadi melihat ya kan ancaman-ancaman atau vulnerability ini ya. Melihat kerentanan dari resiko, ancaman-ancaman dan serangan ya. Apa saja yang pernah terjadi di dalam perusahaan itu ya. Adanya ancaman atau attack ya, penyerangan. Nah, nanti akan ada ini ya, yang seperti tadi saya sampaikan ya, ada internet vulnerability assessment ya, ancaman ya, penilaian ancaman terhadap jaringan internetnya atau intranetnya ya. Kemudian juga memvalidasi ya kan platform security-nya ya, kemudian juga melakukan penilaian terhadap wireless vulnerability. Dan kalau misalnya perusahaan itu masih menggunakan modem gitu ya, line telepon, ya, juga ada mekanisme untuk ini ya, modem vulnerability assessment. Nah, semuanya itu akan masuk ke vulnerability database dan akan diekstrak ya,
relevant data ya, akan dilihat misalnya seberapa banyak ya kan serangan itu terjadi misalnya atau apa ya. Nah ini nanti hasilnya adalah melakukan pengembangan plan ya, rencana untuk remediasi ya, tindak lanjut ya. Jadi kita bicara remediasi itu kita bicara adalah aspek ketidaklanjutan ya. Oke, jadi process of identifying and documenting specific and profile flow and organization information asset environment ya. Jadi proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan kelemahan spesifik dan dapat dibuktikan dalam lingkungan aset gitu ya. Informasi ya, disebut juga penilaian kerentanan ya. Ada five vulnerability assessment process ya, ada 5 ya proses ini ya penilaian assessment itu ya. That follow can serve many organizations that attempt to balance ya. Yang tadi kita udah lihat ya. Jadi 5 proses itu ada penilaian kerentanan itu ya, melayani banyak organisasi. Kemudian kita lihat ini ya, apa saja aspeknya. Pertama adalah pengujian serangan ya, pen test ya, penetration testing ya. Ini adalah tingkat di luar dari pengujian kerentanan ya, atau di beyond vulnerability testing ya. Is a set, jadi adalah serangkaian tes ya dan evaluasi keamanan yang mensimulasikan serangan ya oleh sumber eksternal ya atau peretas gitu ya atau hacker ya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa melakukan namanya uji tes ya. Biasanya dilakukan secara berkala ya sebagai bagian dari audit ya. Nah, dapat dilakukan dengan 2 cara ya kan, black box atau white box. Maksudnya gini ya. Organisasi bisa saja menyewa perusahaan ya yang menyediakan jasa keamanan ya itu untuk melakukan yang namanya tes terhadap jaringannya ya. Nah, kalau black box itu artinya ya perusahaan yang melakukan tes itu ya, perusahaan jasa keamanan itu tidak diberitahu ya kan ya, alamat IP-nya atau detail-detail di dalam jaringannya. Itu yang kita bicara black box ya. Jadi sama sekali mereka itu ya silakan diuji coba gitu, dites ya kan sejauh mana sistem ini masih bisa ditembus atau tidak gitu ya. Itu black box. Kalau white box ini kaitannya ya perusahaan jasa keamanan itu mungkin akan diberitahu beberapa bagian-bagiannya ya, ini di dalam organisasi itu punya server apa saja misalnya ya, servernya ini topologinya seperti apa. Nah, itu cara pengujian white box kita sebutnya ya. Tentu yang lebih sulit adalah pengujian secara black box ya, karena pihak yang melakukan pengujian itu sama sekali tidak diberitahu ya kan, dalamnya network itu seperti apa ya kan, isi dalam networknya tidak diberitahu ya. Itu beda dengan white box. Kalau white box dalamnya topologi networknya itu masih diberikan oleh perusahaan ya. Jadi ini adalah proses untuk melakukan yang namanya tadi ya pen test ya, penetration testing. Kemudian yang kedua adalah melakukan penilaian terhadap kerentanan internet ya. Jadi ini proses penilaian kerentanan ini dirancang untuk menemukan dan mendokumentasikan ya kerentanan ya yang mungkin ada dalam jaringan organisasi ya yang terkait dengan akses ke publik ya. Langkah-langkahnya dalam proses ini adalah pertama adanya planning ya, perencanaan, scheduling, penjadwalan dan pemberitahuan notifikasi ya, pengujian penetrasi ya. Organisasi yang besar itu seringkali menghabiskan waktu kurang lebih misalnya 1 bulan ya, 1 bulan penuh ya, untuk melakukan fase pengumpulan data misalnya ya. Kemudian menggunakan waktu-waktu yang senggang kosong gitu ya untuk ini ya mencoba melakukan tes gitu ya ke dalam jaringan internet dia. Ini tentu kita harus bisa bicara di luar dari jam operasional perusahaan ya. Karena kalau di dalam jam operasional dia melakukan internet test gitu ya, wah itu bisa bahaya tuh ya, bisa gawat. Nanti kemungkinan servernya bisa kena serangan atau apa gitu ya, tanpa disengaja gitu ya. Jadi biasanya dia akan ambil waktu-waktu di mana operasional perusahaan itu ya terkait misalnya ada maintenance atau apa ya, dia akan beritahukan kepada customer misalnya ya, bahwa tanggal sekian misalnya ya kan akan ada maintenance server misalnya ya. Tujuannya apa? Agar
customer tahu ya kan, oh pada hari tersebut atau jam tersebut nanti mereka tidak bisa akses ya kan karena ya terjadi maintenance gitu ya. Nah, di sesi waktu itulah mereka ya kan internet IT security ya kan itu melakukan vulnerability assessment. Oke. Kemudian memilih target ya, target selection ya, bekerja dari elemen basis data ya kan, karakteristik jaringan yang disimpan dalam database resiko ya. Oke, kemudian pemilihan tes ya. Jadi itu banyak tools-toolsnya ya. Ya. Seperti saya sampaikan tadi ya. Kita bisa panggil ya orang yang punya certified di bidang hacking misalnya kan, coba melakukan tes selection gitu ya. Oke, atau menggunakan kecerdasan pemantauan eksternal ya yang dihasilkan sebelumnya ya. Kemudian melakukan scanning ya, pemindaian ya. Jadi melihat ya kan ya port-port mana saja yang misalnya masih tidak aman gitu ya, atau mungkin software mana yang masih mungkin belum diupdate antivirusnya dan sebagainya ya. Oke, kemudian ada tahapan analisis ya dan penyimpanan dokumen ya. Itu Internet Vulnerability Assessment. Ini langkah-langkahnya. Kemudian untuk intranet vulnerability assessment ya itu sebetulnya hampir mirip ya. Jadi fokusnya adalah melakukan penilaian kerentanan intranet ya untuk menemukan dan mendokumentasikan ya kerentanan ya yang mungkin ada di dalam internal network dia ya. Kita anggap yang namanya serangan atau penyerang ini kan bisa dari mana saja ya kan, bisa dari luar ya. Tapi sebetulnya seringkali terjadi adalah dia ada serangan itu justru dari internal member ya, terjadi dari dalam ya. Dalam organisasi maksudnya ya. Ataukah mungkin afiliasi mitra bisnisnya ya, partner bisnis dia, atau mungkin juga dari serangan-serangan yang otomatis ya, misalnya virus dan worm ya. Jadi kadang-kadang serangan itu kalau kita bicara frekuensi serangan ya banyaknya dari mana datangnya ya, bukan dari luar, itu justru dari dalam itu lebih banyak ya serangan itu terjadi. Penilaian ini biasanya dilakukan terhadap perangkat internal ya, yang tentu punya device yang sangat penting ya, critical device ya, yang punya juga resiko juga ya untuk pengujiannya ya. Nah, langkah-langkahnya adalah hampir sama dengan langkah-langkah di Internet Vulnerability Assessment ya. Oke. Jadi ini kita skip ya, sama intinya. Oke, kemudian yang ketiga adalah platform security validation. Ya, dalam vulnerability assessment ya dilakukan proses validasi ya kan keamanan platform ya. Proses validasi keamanan platform ini ya dirancang untuk menemukan ya dan mendokumentasikan kerentanan ya yang mungkin ada karena sistem yang salah konfigurasi misalnya ya, misconfigure ya dalam organisasi tersebut. Nah, sistem yang tidak terkonfigurasi dengan benar ini ya itu akan gagal mematuhi kebijakan policy ya atau standar perusahaan ya bagaimana ditentukan oleh bagian terkait ya atau bagian IT ya. Fortunately ya untungnya sistem pengukuran otomatis ini tersedia untuk membantu proses intensif ya memvalidasi kepatuhan konfigurasi program ya. Jadi akan ada mekanisme untuk memvalidasi apakah suatu device ya yang kita beli misalnya ya. Misalnya Anda membeli suatu device network merek Cisco misalnya ya. Apakah platform security-nya itu sudah kita setel ya, kita pasang dengan ya lengkap atau tidak gitu ya. Kita udah tambahkan belum untuk update patch-nya, security-nya sudah diupdate belum ya. Hal-hal seperti itu ya. Nah, untungnya kalau misalnya organisasi itu membeli platform security-nya itu dari vendor yang legal gitu ya. Dari perusahaan yang atau vendor yang memang authorized gitu ya. Yang punya lisensi untuk menjual platform tersebut ya. Tapi kan kalau kita bicara mungkin saja ada juga yang perusahaan yang nakal gitu ya. Ya, yang dia jual produknya tapi
di black market misalnya, ya kan, di pasar gelap. Akibatnya nanti platform security-nya waktu kalau perusahaan itu beli, mungkin akan ada yang namanya itu vulnerable di situ, ya. Karena memang alat tersebut tidak ada jaminan, ya kan, dari vendor, ya, untuk ini, ya. Ya ini salah satu contoh simpelnya, ya. Sekarang ini kan kita dengarkan pemerintah kan, ya, memberikan aturan penggunaan Anda beli handphone, ya kan, nggak bisa beli dari black market, benar nggak? Karena pasti, ya kan, tidak terregistrasi di Indonesia. Ini sebagai contoh, ya. Nah, artinya kalau Anda membeli handphone Anda, ya kan, di luar dari perusahaan yang legal, ya, misalnya Anda beli produk Samsung nih, ya kan, handphone Samsung misalnya kan, atau Apple misalnya, iPhone misalnya. Tapi Anda belinya bawanya dari luar negeri misalnya, ya, atau Anda beli di pasar black market misalnya, BM, ya. Nah, saat Anda bawa ke Indo, nanti karena registrasinya itu tidak terdaftar di Indonesia, peralatan itu tidak terdaftar di Indonesia, maka Anda rugi sendiri, karena peralatan itu ya mungkin akan Anda misalnya nggak bisa pakai kan, tapi Anda pakai software untuk crack misalnya kan, ya, istilahnya jailbreak ya. Jadi kita jailbreak, ya kan, kita buka kuncinya supaya dia bisa dipakai di Indonesia. Oke, sekarang networknya jalan, tapi kan muncul itu tadi ya, yaitu namanya platform security validation-nya itu gagal gitu ya, gagal tes ya. Jadi kalau misalnya Anda masukin registrasinya number-nya, maka akan kedetek bahwa handphone Anda itu tidak terdaftar misalnya. Nah, itu akan menimbulkan juga problem ya kan di vulnerability. Nah, ini salah satu contoh ya kan ya. Kalau perusahaan itu mau beli peralatan networknya itu di tempat yang resmi, ya tentu dia akan mendapat jaminan ya kan bahwa platform security validation-nya itu pasti lulus gitu ya, lulus tesnya. Oke. Yang keempat itu penilaian dari sisi wireless ya, wireless vulnerability assessment ya. Nah, ini kita kan bicaranya ada konteksnya nirkabel ya. Jadi proses penilaian kerentanan nirkabel ini tujuannya adalah untuk menemukan ya dan mendokumentasikan kerentanan yang mungkin ada ya di suatu jaringan nirkabel ya. Karena penyerang itu kan daerah ini cenderung memanfaatkan hole gitu ya, cenderung celah atau kekurangan ya. Nah, penilaian ini biasanya dilakukan terhadap semua area ya yang bisa diakses publik ya menggunakan setiap pendekatan pengujian penetrasi ya. Sama. Jadi polanya langkah-langkahnya sama seperti di internet dan intranet ya, vulnerability assessment. Untuk modem ini kalau misalnya untuk peralatan-peralatan ya yang menggunakan koneksi modem ya. Tapi saat ini kan perusahaan udah jarang lah ya pakai modem berbasis telepon gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia masih pakai, kerentanannya adalah ini bisa mengcopy semua telepon number ya kan, ya nomor telepon itu bisa di hijack gitu ya, bisa diambil rekodnya ya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah mendokumentasikan vulnerability ya, dokumentasi vulnerability ya. Basis data kerentanan ya kan, seperti basis data resiko ya, ancaman dan serangan ya. Ya, kemudian pelacakan informasi ya. Low cost and ease of use make relational database realistic choice ya. Ini harus memberikan perincian tentang kerentanan ya, dilaporkan setelah keterkaitan dengan akses informasinya. Nah, contohnya apa? Vulnerability data. Misalnya data yang disimpan dalam database kerentanan itu harus mencakup adanya misalnya nomor ID ya, kerentanan unik ya. Jadi ID number-nya harus unik ya, melaporkan dan melacak tindakan perbaikan atau remediasi ya. Kemudian contoh lainnya keterkaitan dengan manajemen database resiko ya, ancaman dan serangan berdasarkan akses informasi ya. Kemudian tanggal misalnya ya, waktu kegiatan notifikasi ya, kemudian status ya, kerentanan dan keterangan-keterangan tambahan. Itu kaitan dengan ya documenting vulnerability. Jadi kalau misalnya hacker nih ya atau orang luar misalnya ya mendapatkan suatu dokumentasi tindakan perbaikan apa atau kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi ya
atau vulnerable apa yang pernah terjadi di dalam organisasi. Ini kita bicara dokumentasi ya. Jadi dokumentasi itu untuk mencatat ya kan kejadian-kejadian yang pernah terrekod ya kan di organisasi itu. Nah, kemudian ternyata dokumentasi itu istilahnya vulnerability ya, jadi dibaca oleh pesaing misalnya, ya, atau oleh hacker ya kan. Nah, itu yang gawat ya. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan ya oleh customer nantinya. Paham nggak maksud saya? Contoh misalnya gini ya, Anda sebagai nasabah suatu bank misalnya kan, ya, kemudian bank tersebut misalnya ya kan, ya, tentu akan ada ini ya dokumentasi gitu ya untuk melakukan report, melaporkan kepada pihak internal tentunya ya, dan itu tidak dipublikasikan misalnya bahwa network dia pernah diserang ya kan, kemudian bagaimana pencegahan dan sebagainya, atau mungkin situasinya ya kapan harus terjadi serangan dan sebagainya. Nah, itu dokumentasi itu ya kan sifatnya kan rahasia, betul ya? Ternyata dokumen itu tersebar di dunia online misalnya, di medsos misalnya. Ngerti ya, paham ya? Bayangkan kalau misalnya dokumen ya yang menulis tentang rahasia gitu ya, yang berisikan tentang ancaman-ancaman apa saja yang pernah dihadapi oleh organisasi itu, ya kan? Anda sebagai seorang nasabah atau seorang customer, ya tentu akan was-was, benar nggak? Menganggap bahwa ya perusahaan ini sangat rentan terhadap keamanan gitu ya, vulnerability, ya. Itu yang bisa menimbulkan masalah, gangguan nantinya ya. Ada akan terjadi rush atau apa ya. Ini penting ya kan. Jadi kita juga harus menyelamatkan dokumentasi ya kan. Ya, jangan sampai laporan-laporan yang rahasia itu bisa dipublish di luar ya. Itu bahaya. Oke. Ya, ini juga harus dihindari ya. Jadi bagaimana kita harus melakukan suatu ini ya. Kemudian remediating vulnerability ya, remediasi ya. Tujuan dari remediasi ini adalah untuk perbaikan ya, memperbaiki cacat ya yang menyebabkan terjadinya kerentanan ya atau menghilangkan resiko. Sebagai upaya terakhir tentunya pembuat keputusan memiliki informasi dengan otoritas yang tepat untuk menerima resiko itu ya. Jadi ketika mendekati proses perbaikan, penting untuk mengenali bahwa membangun hubungan dengan mereka yang mengendalikan aset informasi itu adalah kunci keberhasilan ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa memaintain ya karyawan-karyawan yang kita gitu ya dalam organisasi ya kan, supaya dia bisa ya istilahnya ya mensupport ya keberlangsungan dari keamanan ini ya. Jangan sampai nanti mereka malah menimbulkan ini ya kerentanan gitu ya, remediating ya. Oke, acceptance ya, penerimaan risiko ya, ini silakan dibaca aja. Ini keterangan-keterangannya ya. Kemudian bagaimana menghapus ancaman ya, dalam beberapa keadaan ya, ancaman bisa dihilangkan tanpa memperbaiki kerentanan ya. Vulnerability can no longer be exploited and risk has been removed ya. Kerentanan bisa tidak lagi dapat dieksploitasi dan risiko telah ya. Jadi tujuannya adalah melakukan penghapusan ancaman ya. Kemudian ada tindakan untuk perbaikan ya, vulnerability repair ya. Oke. Dan ada kesiapan dan ini ya, peninjauan ya. Nah, ini dicapai dengan apa? Dengan melakukan tindakan kebijakan ya. Jadi kebijakan policy review ya. Kebijakan yang baik itu perlu kita tinjau ya dan disegerakan dari waktu ke waktu ya, memberikan landasan saat ini untuk program keamanan informasi ya. Detailnya Anda bisa baca di buku ya, di buku textbooknya. Kemudian yang kedua adalah tinjauan kesiapan ya, program review ya. Komponen perencanaan utama harus ditinjau secara berkala ya untuk memastikan bahwa komponen tersebut itu merupakan komponen yang akurat ya dan sesuai atau yang up to date gitu ya. Dan juga ada rehearsal ya. Jadi tinjauan kebijakan ya untuk kalau mungkin ini harus sering dilakukan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sistem itu tidak siap ya kalau terjadi perubahan misalnya ya. Jadi bagaimana kesiapan organisasi itu juga dilihat dari kesiapan dia untuk policy review ya, program review dan latihan tentunya ya. Selalu sering melakukan latihan rehearsal ya. Jadi ini merupakan suatu elemen yang
penting ya, harus dilatih ya. Jadi misalnya ya kan, contoh ya kan, organisasi itu mungkin 6 bulan sekali ya kan, ya melakukan suatu simulasi ya kan. Simulasi misalnya kalau terjadi disaster misalnya ya kan, terjadi kebakaran gimana nih ya? Apakah setiap orang itu bisa melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan aset misalnya, ya? Gimana caranya? Mereka akan dilatih ya kan, ya. Sehingga suatu saat kalau terjadi bencana beneran ya, mereka sudah siap. Intinya di situ ya. Jadi kesiapan ini menjadi suatu faktor yang penting, tetapi kesiapan itu juga harus didukung oleh latihan-latihan ya. Gitu ya. Jadi nggak bisa kalau namanya kesiapan itu hanya sebatas dokumentasi gitu ya. Tapi harus ada semacam pelatihan, ada tindakan yang disimulasikan dalam pelatihan itu ya. Oke. Nah, itu yang kita bicara dari sisi risk assessment ya. Nah, di bagian terakhir kita akan masuk ke digital forensik ya. Digital forensik ya digunakan untuk investigasi ya. Oh ya, sebelumnya kita absen dulu ya. Kita break dulu bentar, saya mau absen dulu. Ada pertanyaan dulu untuk bagian kedua yang pertama ini, yaitu mengenai risk assessment ya. Manajemen risk assessment untuk maintenance kebijakan keamanan ya. Oke. Saya mau absen dulu ya, kita absen dulu. Ya. Videonya nyalain nggak, Pak? Ya. Saya panggil nama aja deh ya, supaya juga nggak tahu berat juga kalau Anda nanti ini. Oke, kita security maintenance. Security, bentar ya. Security maintenance. Oh ya, risk assessment. Digital forensik. Oh, bentar, sama anaknya ayam dong. Bisa. Tarik ini tuh. Oke, Renaldi ada? Hadir? Ada, Pak. Oke, Febi Ali? Ada nggak nih? Nggak masuk ya? Tapi oke lah, ini karena KP juga susah juga ya. Mungkin ada yang bentrok dengan kuliah, saya juga nggak tahu ya. Sudahlah, ya. Saya anggap hadir aja semua ya. Minimal juga yang penting kan di ujian Anda bisa ikut. Tolong absen. Siapa nih? Mikael Valentinus? Ada ya, absen. Silakan absen dulu. Hah? Iya, Pak. Ya, Mikael Valentinus absen dulu. Balen. Sudah, absennya kita akan masuk ke babak kedua ya, di digital forensik. Udah verify belum, Pak, itu, Pak? Sudah. Masih loading ya? Ya, Oke, udah, Pak. sudah. Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Materi kita ya. Bagian keduanya adalah kita bahas digital forensik. Ya. Digital forensik itu kita pakai ya, atau organisasi menggunakan mekanisme digital forensik ya, itu untuk menyelidiki ya apa yang terjadi selama serangan ya terhadap aset dan bagaimana serangan itu terjadi. Ya, mirip seperti kayak
penegak hukum gitu ya, polisi melakukan suatu forensik ya kan, forensic crime ya, melakukan deteksi ya kan, ya apa yang terjadi sama serangan terhadap aset. Nah, forensik ini merupakan suatu aplikasi yang sebetulnya koheren gitu ya, teknik investigasi metodis yang untuk menyajikan bukti kejahatan di pengadilan atau pengaturan seperti pengadilan. Jadi data forensik itu dipakai untuk apa, ya kan? Data forensik itu nantinya dipakai kalau misalnya organisasi atau perusahaan itu mau menuntut, gitu ya, menuntut seseorang ya yang menimbulkan atau yang menyebabkan terjadinya serangan, ya. Jadi harus ada suatu bukti, betul nggak? Ya, kalau mau menuntut orang harus ada bukti, ya kan? Bukti-buktinya itu yang dalam bentuk digital, ya kan, dalam bentuk rekam jejak digital, ya. Sekarang kita bicara di dunia digital ini, ya kan, ya. Apalagi sekarang sudah ada peralatan canggih gitu ya untuk digital forensik. Jadi nggak bisa main-main lagi, ya. Anda nggak bisa, misalnya yang namanya seseorang itu yang menyembunyikan itu kejahatannya, ya kan, itu bisa dilacak. Baru-baru ini Anda mungkin udah baca satu kasus, ya kan, di YouTube itu ada satu orang yang posting YouTube-nya oleh istilahnya sedekah sampah itu ya. Yang ngeprank. Iya, Pak. Yang ngeprank itu ya, Ferdian itu namanya kan. Ya. Ya, Pak. Dia jadi terkenal kan, ya. Jadi terkenal, mau nambah subscriber gitu ya ceritanya, tapi bikin ulah ya kan, ngeprank gitu. Nah, coba kita lihat kisahnya gimana ya kan. Dia mencoba apa? Ya kan, kabur kan, sembunyi di mana-mana gitu kan. Tapi kok polisi bisa nangkep dia? Kita baca kan pelariannya sampai ke mana, ke Palembang ya kan, dia ganti HP, ganti nomor SIM card HP ya kan. Dia berganti-ganti tuh nomor HP-nya ya, nomor SIM card-nya diganti-ganti. Tetapi tetap ketangkep juga. Kenapa? Ada yang tahu kenapa bisa ketangkep? Jadi ya yang namanya nomor SIM card mungkin dia bisa bebas ganti-ganti gitu ya. Tapi kalau dia ya, apalagi kan sekarang pemerintah udah menerapkan yang namanya IMEI, kan tahu kan ya? Identifikasi di handphone itu kan ada nomor IMEI ya kan, registrasi handphone. Jadi kalau handphonenya nggak diganti, ya percuma gitu loh. Karena dia sudah terdata gitu loh, ya kan? SIM card ini pertama kali dipakai di handphone mana gitu kan? Ya, IMEI-nya apa? Jadi datanya si Ferdian itu dia sudah apa istilahnya? Udah dilacak, ya kan? IMEI handphonenya itu. Jadi yang dilacak tuh berdasarkan IMEI handphonenya. Jadi kalau mau misalnya dia mau lebih pintar, misalnya ya harusnya jangan pakai handphone itu misalnya. Ganti handphone juga. Paham nggak? Kalau dia ganti SIM card doang, itu ya nonsense ya kan, karena polisi masih bisa detect dari handphonenya ya. Dari sinyal handphonenya itu yang menjadi masalah. Oke. Nah, jadi kalau sekarang polisi bisa temukan bukti ya kan, wah ini keberadaan dia ada di mana ya kan? Dari mana? Nah, dari nomor email dia. Itu yang bisa menyebabkan dia ditangkap gitu ya. Ada lagi kan istilahnya yang masukin istilahnya di Facebook dia gitu atau apa ya kan, kirim komen atau Instagram gitu ya, kasih komentar yang menjelek-jelekan seseorang misalnya. Akhirnya kelacak juga, ya kan, ketangkap juga. Ya, itu berkat digital forensik. Paham ya? Jadi yang namanya rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus, ya. Apapun misalnya kalau orang tersebut misalnya ya udah pernah posting, ya, dan apalagi posting itu sudah di retweet misalnya atau dikirim ke orang lain, ya, itu jadi masalah, ya. WhatsApp pun sekarang kita juga lihat kan, ya, Anda posting sesuatu di WhatsApp, ya, di grup, kemudian WhatsApp Anda tersebar kemana-mana, ya, itu bisa kelacak tuh siapa pertama kali yang sebarin ya berita hoax gitu, ya, itu langsung bisa dilacak oleh polisi, ya. Itulah tadi ya kita bicara dalam dunia polisi itu punya yang namanya digital forensik ya. Oke, jadi konsepnya ini sebetulnya sama ya kan, berdasarkan bidang forensik tradisional ya. Jadi bukti-bukti itu nantinya digunakan untuk
penuntutan, ya, entah di pengadilan ataukah juga di court-like setting gitu ya, pengaturan seperti pengadilan. Nah, based on the field of traditional forensic ya, jadi berdasarkan bidang forensik tradisional ya, it follows clear ya, well-defined methodology ya, but still tend to be as much as art science ya. Jadi sebetulnya ilmu ini ilmu yang lebih banyak juga ke science ya gitu ya, menggunakan metode-metode gitu ya, tapi juga ada sainsnya juga ya, ilmu pengetahuannya juga ya, melibatkan pelestarian ya, identifikasi ya, kemudian ekstraksi ya, dokumentasi ya, dan interpretasi ya dari media komputer ya untuk pembuktian atau analisis dari akar permasalahan ya. Jadi biasanya yang menjadi barang bukti ya kan pasti dari apa aja ya, dari hard disk misalnya kan, dari IP-nya ya, dia aksesnya melalui IP mana ya kan, atau dari hard disk misalnya dari komputer mana ya kan. Kemudian polisi akan menggali ya bukti-buktinya kan, diambil dari peralatan hardware yang dia pakai ya, mungkin handphonenya tadi saya bilang ya kan ya, itu bisa jadi barang bukti gitu ya. Makanya kan kalau polisi itu pada saat menggeledah ya kan ya, atau penegak hukum menggeledah, maka yang diamankan tuh Anda lihat kan ya, komputer diamanin ya kan, handphone diamanin ya kan, hard disknya. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Supaya bisa dilihat ya kan ya, sejauh mana ya bukti kejahatan itu tersimpan di dalam media tersebut ya. Kita bicara evidentiary material ya, jadi bukti materi pembuktian ya. Nah, ini informasi apapun yang berpotensi ya mendukung kasus hukum atau kebijakan berbasis organisasi terhadap suspek atau tersangka ya. Makanya saya selalu himbau kepada Anda ya kan ya, kalau Anda aktif di dunia medsos ya, sebaiknya memang itu hati-hati sekarang ya kan ya, yang namanya apa, Anda mungkin waktu mengetik sesuatu mungkin ya kan ya, atau menyebarluaskan berita, itu harus dibuktikan dulu bahwa berita itu resmi atau tidak gitu ya. Jangan main sembarangan posting ya kan, atau sesuatu yang menimbulkan gejolak misalnya ya. Karena yang namanya informasi itu ya, itu akan menjadi against you gitu ya, akan jadi pembalikan untuk Anda gitu ya. Suatu saat ya, kalau misalnya nanti Anda bekerja, misalnya melamar kerjaan ya kan, nanti perusahaan tuh tidak lagi melihat dari sisi kurikulum vitae yang Anda kirim ya kan, tapi dia juga akan melihat, mencari bukti-bukti evidence ya kan, bahwa Anda pernah nggak ya kan posting sesuatu di medsos misalnya kan, pernah nggak Anda melakukan suatu tindakan ya yang menimbulkan gejolak misalnya ya, itu ya. Jadi be aware lah ya. Untuk saat ini kita udah bicara semuanya udah serba online ya kan ya. Yang namanya informasi itu Anda post, send, Anda nggak bisa tarik lagi itu informasinya, paham ya? Setelah Anda posting ya kan, dalam 1 menit mungkin sudah ada yang membaca ya kan ya. Dan kalau misalnya yang membaca itu juga sekaligus juga melakukan screenshot misalnya, nah itu udah jadi bukti evidence gitu kan, udah jadi bukti forensik gitu ya, yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan ya. Oke, intinya sekarang adalah hati-hati lah ya, jangan sembarangan posting atau apa gitu ya. Makanya sebaiknya kalau saya pikir sih ya, Anda boleh interaksi di medsos gitu ya, tapi ya dipilah-pilah gitu ya. Yuk kita lanjut. Ya, jadi use for two key purposes ya, digunakan untuk 2 tujuan utama. Apa ya? Digital forensik itu dipakai untuk menyelidiki dugaan penyimpangan digital ya. Ini yang sifatnya memang tidak sampai ke penuntutan atau tidak sampai ke apa istilahnya meminta ganti rugi ya. Jadi ini lebih ke arah menyelidiki ya kan, kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan ya kan ya, dan bagaimana penyimpangan itu bisa ditutup gitu ya, atau diperbaiki ya.
Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk melakukan analisis ya, root cause analysis ya, melakukan analisis akar penyebab ya. Kalau sebuah insiden ya itu terjadi ya kan, terjadi insiden dan organisasi itu mencurigai serangan itu berhasil ya kan untuk masuk ke dalam perusahaan ya kan, maka data forensik digital ini penting ya kan, bisa digunakan untuk memeriksa ya kan jalur dan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan akses ya yang tidak sah itu ya, serta untuk menentukan seberapa luas dan sukses serangan itu. Ya, jadi mekanisme digital forensik ini biasanya dipakai juga untuk tujuan-tujuan untuk melihat akar penyebab masalahnya ya. Nah, pendekatannya adalah ya bisa memilih salah satu atau dua-duanya pendekatan ini ya. Jadi yang pertama adalah lebih ke arah proteksi ya. Melindungi dan forget ya, melupakan ya. Atau kalau di beberapa orang bilangnya itu adalah patch and process ya. Jadi menambal dan melanjutkan istilahnya ya. Jadi data itu ya. Jadi kita bisa lihat ya kan, kalau misalnya ada yang masih istilahnya terjadi serangan ya kan, kemudian kita lihat ya kan kemungkinan bisa di patch gitu ya atau ditutup gitu ya serangan tersebut. Atau pendekatan kedua adalah lebih ke action gitu ya, tindakan ya, penangkapan ya dan penuntutan ya. Apprehend dan prosecute ya. Ini adalah penangkapan dan penuntutan. Ini lebih ke arah yang lebih jauh lagi gitu ya. Itu mengejar dan menuntut gitu ya. Jadi ada proses identifikasi ya dan penangkapan ya orang yang bertanggung jawab dengan perhatian tambahan pada pengumpulan dan pelestarian ini ya. Bukti-bukti materi ya yang potensial ya yang mungkin bisa mendukung untuk penuntutan secara administratif atau pidana gitu ya. Jadi yang kita sebut sebagai kejahatan itu kan apa, cyber ya, cyber crime gitu ya, kejahatan bidang cyber. Kalau Anda baca undang-undangnya ya kan di situ tertulis kalau nggak salah ya, barang siapa ya kan yang menyimpan kemudian menyebarkan ya kan ya, bahkan sampai menimbulkan gejolak gitu ya, itu sudah bisa dimasukkan dalam pidana gitu ya. Ini yang repot di sini ya. Kalau perdata mungkin nggak tahu istilahnya ini ya dibandingkan pidana ya, karena kalau perdata ya ujung-ujungnya paling Anda disuruh ganti rugi misalnya ya, dituntut untuk diganti rugi materi ya. Kalau pidana ya konsekuensinya akan beda ya kan, karena itu udah masuk ke kriminal ya. Oke, jadi most organization ya, banyak organisasi itu ya, sebagian besar organisasi tidak dapat ya mempertahankan tim forensik digitalnya ya. Ya kita tahu lah yang namanya orang yang bisa ya masuk di bidang ini digital forensik, ini ada sertifikatnya juga ya. Ini merupakan kualifikasi orang-orang yang cukup langka sebetulnya ya. Di dunia ini yang menguasai ilmunya digital forensik itu boleh dikata masih bisa dihitung gitu ya. Tidak banyak ya. Jadi jelas ya kan, mungkin mereka ini adalah orang yang sifatnya istilahnya tidak perlu diketahui oleh orang banyak misalnya. Atau mungkin orang ini juga langka gitu ya. Yang ini yang menyebabkan mereka tidak betah di suatu organisasi ya kan, bisa saja dia berpindah-pindah terus ya kan. Nah, organisasi juga melakukan namanya pengumpulan data ya kan, dan analisis sumber daya ya dari data-data tersebut. Nah, bagaimana information security group personnel ini should be trained ya to understand. Jadi grup atau tim untuk keamanan ini ya, personal timnya itu harus selalu di training ya kan, harus di maintenance juga ya kan, untuk dipahami ya, supaya dia bisa mengelola ya, memahami dan mengelola proses forensik untuk menghindari kontaminasi ya kan dari barang bukti yang potensial itu ya. Misalnya jangan sampai orang di dalam perusahaan itu ya kan barang buktinya
hilang misalnya, atau barang buktinya ya yang namanya rekam jejak digital misalnya kan itu terhapus misalnya kan kena delete gitu ya. Jadi harus ada suatu tindakan ya pelatihan gitu ya, memaintain bagaimana memanage barang bukti ini. Keahlian tuh can be obtained by training ya. Jadi keahlian untuk digital forensik ini bisa dilakukan juga dengan training, pelatihan. Ya. Entah itu datangnya dari internal company ya, atau bisa juga mereka meng-hire orang dari luar ya kan untuk digital forensik team ya. Kemudian kita bicara affidavit ya. Ini ya semacam surat sumpah gitu ya. Jadi yang namanya sworn testimony ya, kesaksian yang tersumpah gitu ya. Bahwa fakta-fakta ya kan yang dimiliki oleh petugas investigasi ya itu tidak boleh sampai bocor ke luar gitu ya. Jadi mereka itu harus menandatangani semacam ini ya kan, surat pernyataan gitu ya, bahwa nantinya investigasi yang mereka lakukan itu tidak boleh sampai bocor ya kan, ya keluar gitu ya. Oke, fakta ya atau barang atau tempat itu juga harus ditentukan gitu ya, harus dispesify. Yang mana yang boleh dipublikasikan, yang mana yang tidak boleh dipublikasikan. Ini jelas ya. Kita bicara barang bukti kan ya. Misalnya tadi saya ambil contoh ya. Kalau misalnya internal company itu ya kan ya melaporkan adanya serangan dan sebagainya. Kemudian kalau itu bocor keluar ya kan apa yang terjadi kan? Bisa menimbulkan kehebohan gitu kan. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari customer ya kan. Ini yang berbahaya ya kan, jangan sampai ya bisnis dia hancur karena gara-gara ya kan ya tersebar berita bahwa perusahaan itu mungkin ya kan ya data-datanya banyak di hijack. Contoh kasus yang nggak jauh ya kan, kita bicara Tokopedia ya kan ya. Anda bayangkan ya kan Tokopedia ya kan yang udah masuk kategori apa istilahnya Decathlon gitu ya omsetnya gede ya, kemudian muncul ya kan data akun orang ya kan ya dijual di pasar gelap ya, dark market ya, menimbulkan kehebohan ya kan, sehingga ada mungkin ya kan beberapa yang panik misalnya kan yang mungkin langsung menghapus akunnya dan sebagainya ya. Ini yang kita bicara ya kan ketidakpercayaan jadinya ya. Jadi resiko organisasi kalau misalnya menghadapi ya kasus misalnya tadi ya kan gimana? Bayangkan kalau Anda sebagai seorang IT security ya gitu ya di perusahaan tersebut ya punya berita nih kan bahwa sekian ya kan semua akunnya di Tokped itu dijual di pasar gelap misalnya. Ya. Kalau mereka tidak ada counter measure-nya, apa yang terjadi ya kan? Ya, itu bisa menyebabkan bisnisnya itu perusahaan bisa goyang ya. Nah, untung segera diambil tindakan ya kan bahwa diyakinkan ya sistemnya di Tokped itu masih aman gitu ya kan karena ada second authentication seperti itu. Ya itu yang bisa menyebabkan tadi ya segera perusahaan itu bisa melakukan counter misalnya ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Berikutnya ya. All investigation follow the same basic methodology ya. Jadi semua investigasi itu intinya mengikuti ya tahapan-tahapan yang dasar gitu ya, metodologi basic ya. Kita lihat di sini ya. Apa saja ya. Identify relevant item of evidentiary value ya. Jadi melakukan suatu identifikasi item relevan dari nilai pembuktian itu ya. Kedua, memperoleh atau menyita bukti ya tanpa perubahan atau kerusakan. Jadi bukti-buktinya itu bisa disimpan gitu atau disita gitu ya. Ambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa bukti pada setiap langkah itu sudah benar-benar otentik ya dan tidak berubah sejak diambil. Gitu ya. Kemudian menganalisa data tanpa resiko modifikasi atau akses tidak sah. Jadi misalnya kalau investigasi itu ya si investigator itu
misalnya menyita hard disk misalnya kan. Nah, hard disknya itu kita tidak kotak-atik ya kan. Itu karena itu jadi barang bukti ya. Yang kita akan buka hard disknya itu ada kita copy ya, kita cloning hard disknya. Jadi kita pakai hard disk yang lain, kemudian kita cloning ke hard disk tersebut. Ya, kemudian kita akan buka isinya ya dari hard disk tersebut. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya barang buktinya itu tidak sampai jadi kerusakan atau modifikasi ya. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Laporkan temuan kepada otoritas yang tepat. Ya, ini basic metodologinya gitu ya. Jadi pertama apa tadi menemukan ya barang buktinya ya, mencari barang bukti ya. Yang kedua adalah ya memperoleh barang bukti tersebut ya, tapi tidak boleh sampai rusak ya atau terjadi modifikasi ya. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk memastikan ya bahwa bukti tersebut sudah benar, otentik ya dan tidak diubah. Maka ada berita acara misalnya atau ada semacam report ya, screenshot dan sebagainya ya. Ya, ini prosesnya ya. Jadi mulai dari policy, violation, or crime detect. Jadi adanya deteksi kejahatan di sini ya. Kemudian mereka mulai melakukan investigasi ya dengan menyiapkan semacam surat pernyataan ya. Oke, kemudian investigation authorized sudah ada ya, diotorisasi untuk investigasi. Kalau yes, kumpulkan barang bukti ya, kemudian analisis barang buktinya dan hasilnya akan di report gitu ya. Kalau dia belum ada investigasi otorisasi ya tentu dipending dulu ya kan, tunggu sampai ya adanya tim investigasi yang akan melakukan pelacakan dokumen dan sebagainya. Nah, ini evidentiary prosedur ya. Prosedur untuk pembuktian ya. Jadi prosedur yang kuat untuk penanganan bahwa pembuktian potensial dapat meminimalkan kemungkinan hilangnya suatu istilahnya langkah-langkah hukum gitu ya. Jadi organisasi harus gimana mengembangkan prosedur khusus untuk panduan ya kan, guidance. Misalnya siapa yang dapat melakukan penyelidikan ya kan, who is authorized in investigation ya, siapa yang diotorisasi untuk atau berwenang dalam investigasi ya, tentukan orangnya ya. Kemudian apa masalah yang terkait dengan tadi ya affidavit ini ya, surat sumpah dan surat warrant ini ya yang dibutuhkan. Jadi dia harus keluarkan dulu surat pernyataan dan sebagainya ya kan. Kemudian ikuti metodenya dan bikin format laporan akhir. Ya ini kurang lebih langkah-langkah yang masih sifatnya manajerial ya. Kalau kita nggak bicara teknikalnya ya kan, aspek teknikalnya itu biar orang IT ya kan yang melakukan itu ya. Dengan cara tadi investigasi dengan teknik-teknik pakai tools analisis digital forensik itu bisa ditelusuri ya kan. Seperti saya ambil contoh tadi kan, Anda mau lari kemanapun masih bisa kelacak ya kan. Posisi Anda dimanapun sekarang udah bisa dilacak ya kan. Ya. Makanya kalau Anda nggak mau dilacak, caranya gimana? Yang aman itu Anda tidak pakai teknologi, ya kan? Anda nggak pakai HP, ya kan? Anda tidak akses internet, ya. Maka pasti ya minimal Anda masih bisa diselamatkan lah istilahnya gitu kan. Kalau Anda masih misalnya seperti kejadian si Ferdian itu, ya kan? Ya. Dia salahnya adalah dia masih bawa HP dia gitu kan. Selama dia bawa HP dia ya masih dilacak, walaupun dia mau ganti-ganti nomor HP pun masih kelacak. Jadi yang paling gampang kalau dia mau hilang beneran adalah ya tidak lagi pakai HP ya kan, tidak lagi pakai internet ya. Pasti ya agak sulit polisi untuk nangkep dia. Ya, itu aja ya kesimpulannya. Sekali lagi saya sampaikan ya, dalam konsep pemeliharaan program keamanan informasi itu merupakan suatu bagian yang penting di sini ya. Jadi perusahaan atau organisasi tidak hanya berhenti sampai tahapan implementasi ya. Justru ada di pemeliharaan itu penting jadinya. Kalau Anda lihat materi yang kita bahas ya kan, ini adalah merupakan bagian penutup dari ya penjelasan awal di dalam pertemuan kita ya kan. Ya. Kalau penjelasan awal itu intinya adalah bagaimana
membangun suatu ya paradigma baru untuk tata kelola ya. Kemudian bagaimana menilai resiko ya kan, kita bahas bagaimana mendeteksi ancaman-ancaman ya. Kemudian langkah berikutnya bagaimana kita melakukan suatu melihat ya dengan tools ya kan ya, teknik-teknik untuk deteksi keamanan ya kan, kita bisa pakai tool IDS, firewall dan sebagainya ya. Kemudian langkah berikutnya kita sudah bahas tentang planning ya, perencanaan ya. Organisasi perlu melakukan suatu perencanaan ya, dengan melakukan suatu proses pengembangan sistem ya dengan secure SDLC misalnya ya. Next step adalah melakukan suatu implementasi ya. Kita udah bahas juga dengan teknik-tekniknya ya kan, apakah keamanan itu langsung diterapkan ya kan, atau bertahap ya kan, atau dengan cara pilot project dan sebagainya. Nah, di bagian terakhir ini adalah merupakan bagian penutup dari pembahasan kita mengenai tata kelola ya. Tata kelola keamanan itu terkait dengan aspek maintenance ya. Aspek pemeliharaan yang berkelanjutan ya. Jadi dalam hal ini ya harapannya adalah ya perusahaan itu tidak hanya berhenti sampai tahap implementasi ya kan. Tahap implementasi itu berarti mereka sudah mengasumsikan kalau perusahaan sudah menjalankan ya udah selesai gitu ya. Tapi justru tantangan terberatnya adalah di pemeliharaan ini ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat ya seandainya misal organisasi itu berubah atau ada penambahan aset dan sebagainya, apakah itu masih relevan nggak dengan kebijakan keamanannya? Itu harus selalu ditinjau ya. Nah, model manajemen keamanan itu akan membantu dalam perencanaan untuk operasi yang sedang berkembang ya. Oke. Kemudian perlu untuk pemantauan lingkungan eksternal dan internal ya, kita sudah bahas ya. Dan kemudian perencanaan dan penilaian risiko itu merupakan bagian penting dari pemeliharaan keamanan informasi ya. Need to understand how ya kan. Nah, Anda ya kan yang di bagian akhir ini ya, Anda membutuhkan suatu pengertian ya, how vulnerability assessment and remediation tie into information security maintenance ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu penilaian ya, assessment vulnerability ya tadi ya, dari macam-macam tadi ya, internet vulnerability assessment, intranet, documenting ya kan, dari modemnya ya kan, dari jaringannya, itu semua kita lakukan assessment ya. Karena ini kaitannya dengan tadi ya, mekanisme untuk maintenance ya. Kemudian yang kedua adalah to build readiness and review procedure ya into information security maintenance ya, untuk membangun suatu kesiapan ya dan langkah-langkah review ya terkait dengan pemeliharaan keamanan informasi ya. Bagaimana persiapan atau kesiapan organisasi ya untuk melihat kalau seandainya ya organisasi ini berubah misalnya, kalau seandainya terjadi tindakan vulnerability ya atau terjadi serangan. Kalau misalnya perusahaan itu terjadi disaster, misalnya terjadi bencana, apakah semuanya sudah readiness gitu ya? Sudah melakukan suatu langkah-langkah latihan dan sebagainya. Dan yang terakhir kita sudah bahas ya, di poin di sini adalah kita bahas digital forensik ya. Bagaimana mengumpulkan barang bukti ya kan? Ya, yang namanya rekam jejak digital itu ya, itu menjadi suatu istilahnya hal yang pasti disiapkan gitu ya. Seandainya terjadi serangan itu ada digital forensiknya ya. Ada dua pendekatan di situ ya, untuk tujuan untuk ya hanya untuk melindungi data ya kan, atau bisa juga dipakai untuk penuntutan nantinya. Oke, kurang lebih itu aja ya pembahasan saya hari ini ya. Bagian dari pembahasan kita ini ya kan, saya rasa udah cukup lengkap ya, karena kalau kita lihat di dalam chapter ya kan, semua chapter sudah di cover di dalam pembahasan kita ya. Jadi kenapa poin implementasi maintenance ini diletakkan di tahap akhir ya? Kalau Anda lihat di buku itu juga ya kan, ini merupakan bagian terakhir ya. Jadi kalau kita bicara triloginya ini adalah bagian akhir ya dari Anda melakukan satu tata kelola ya kebijakan keamanan ya. Yang namanya maintenance itu akan menjadi suatu kunci akhir ya kan ya,
yang selalu akan berkelanjutan nanti. Demikian pembahasan saya, ya kan? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi kelompok terakhir ya. Dalam hal ini presentasi kelompok dari kelompok firewall kalau nggak salah ya. Betul ya? Ya, betul, Pak. Ya, oke. Silakan mempersiapkan kelompok ini firewall. Kita akan presentasi ya. Dan setelah presentasi saya ya kita akan akhiri ya pertemuan ini. Silakan. Kelompoknya siapa aja itu namanya? Saya panggil namanya ini ya. Christopher, Catherine, dan Kevin ya. Ya, Pak. Kita akan presentasi untuk ini kelompok. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang teman-teman dan semuanya. Kami dari kelompok Firewall, saya Catherine Anastasia. Kami akan melakukan presentasi tentang ringkasan UI ke-12. Yang pertama, tujuan dari security strategi adalah untuk mendefinisikan bentuk strategi keamanan yang diinginkan. Nah, keamanan yang diinginkan ini harus selalu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, dalam melakukan pengembangan ini sering ada kesalahan yang sering dilakukan developer, yaitu overconfidence, yaitu terlalu percaya diri, terlalu optimis, anchoring, status quo bias, mental accounting, herding instinct, false consensus. Nah, pengembangan security governance diharapkan dapat menghasilkan outcome sebagai berikut. Strategi alignment, risk management yang efektif, value delivery, resource management, performance management, process assurance integration. Sasaran yang ingin dicapai atau goals yang dari pengembangan informasi security strategi adalah melindungi aset informasi organisasi, melacak dan mengidentifikasi informasi-informasi yang relevan, mengassign value pada informasi, mengevaluasi tingkat ketergantungan bisnis, menentukan tujuan atau objektif dari information security, melacak dan mengidentifikasi aset-aset informasi dan sumber daya yang ada, memberi nilai pada aset-aset informasi dan sumber daya, mengklarifikasi aset-aset informasi, kemudian mendefinisikan tujuan informasi security strategi. Informasi security strategi adalah dasar dari action plan untuk mencapai tujuan keamanan. Tujuan jangka panjang harus menuju pada desired state. Visi mengenai hasil yang diinginkan harus terartikulasi dengan baik. Tujuan security strategi harus dinyatakan dalam bentuk goal yang spesifik untuk mendukung aktivitas bisnis. Dalam mengidentifikasi tujuan bisnis security, kita harus melihat apa bisnis linkage atau hubungan strategi dengan aspek bisnis langkah-langkah sebagai berikut. Dapat dimulai dari perspektif tujuan yang spesifik, seluruh aliran informasi yang vital dan operasional perlu diperhatikan. Identifikasi ancaman pada aliran informasi, bisnis linkage yang efektif dapat menemukan isu keamanan pada level operasional. Perhatikan semua kondisi-kondisi yang relevan pada waktu-waktu tertentu, termasuk orang-orang, proses, dan teknologi yang terlibat. Desired state of security harus didefinisikan secara kualitatif seakurat mungkin. Strategi pengembangan memiliki batas pada jenis-jenis metode enforcement yang dapat digunakan. Salah satu metode untuk menentukan desired state adalah COVID-5 yang menyediakan framework komprehensif yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dalam tata kelola dan manajemen IT perusahaan. COVID-5 bekerja berdasarkan 5 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, mengcover perusahaan secara end-to-end, menghasilkan framework dan strategi terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, memisahkan tata kelola dari manajemen. Selain COVID-5, metode-metode yang dapat digunakan adalah menentukan desired state adalah capability maturity model, balance scoreboard, architectural approach, dan ISO 2700. Risk objective. Salah satu major input dalam mengidentifikasikan desired state adalah pendekatan organisasi terhadap risiko yang mungkin akan muncul dalam mengembangkan tujuan strategi. Perlu dilakukan dengan pendekatan literasi,
berdasarkan analisis pada cost yang diperlukan untuk mencapai desired state dengan level resiko yang bisa diterima. Oke, berikutnya ada determining current state of security. Hal ini penting agar kita dapat mengetahui bagaimana level keamanan informasi kita saat ini. Dapat dilakukan dengan metodologi yang sama atau kombinasi beberapa metode yang digunakan untuk menentukan strategi objektif atau desired state. Untuk menentukan risiko-risiko terkini, dibutuhkan dua hal, yaitu business impact analysis dan risk assessment. Salah satu tujuan utama dari information security adalah untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis. Orang-orang yang ditugaskan untuk mengembangkan security strategi harus berpikir dengan mindset controls. Walaupun begitu, kontrol bukan satu-satunya elemen yang tersedia untuk ahli strategi. Informasi juga merupakan aset yang mendukung tujuan utama dari bisnis, yaitu menghasilkan pendapatan melalui proses yang menambah value. Elemen-elemen strategi information security terdiri atas resource atau sumber daya, antara lain polisi, standards, prosedur, guidelines, layer defense, organizational structures, roles and responsibilities, skills, threat analysis, risk assessment, business impact assessment, dan sebagainya. Selain itu ada constraint yang terdiri dari hukum, etik, budaya, organizational structure, resource, risk, tolerance, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada roadmap yang terdiri dari people, proses, teknologi, serta sumber daya lain, dan sebuah security arsitektur. Harus diingat bahwa tujuan utama dari information security yaitu untuk mencapai desired state dan tujuan jangka panjang dari serangkaian proyek-proyek jangka pendek. Jadi proyek-proyek jangka pendek harus align dengan long-term goals agar dapat diperbaiki atau dikoreksi di tengah jalan jika tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di bawah ini ada beberapa penjabaran lebih lanjut dari beberapa elemen information security. Yang pertama adalah policy, standard, procedure, dan guidelines. Policies adalah kebijakan pernyataan dari manajemen mengenai tujuan, ekspektasi, dan arah yang akan diambil. Standar adalah sebuah batas metrik atau proses yang dapat menentukan apakah prosedur sudah memenuhi requirement yang ditetapkan. Dan prosedur adalah langkah-langkah step by step untuk menjalankan proses dan guidelines rekomendasi untuk mengeksekusi sebuah prosedur. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang desain untuk menyediakan jaminan bahwa tujuan bisnis dapat dicapai dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah atau dideteksi lebih awal. Kontrol terdiri atas IT control, non-IT control, countermeasures, dan layer defense. Berikutnya ada teknologi. Teknologi merupakan salah satu batu penjuru dari strategi keamanan yang efektif. Meski begitu, teknologi tetap harus dikomunikasikan dengan policy, standar, prosedur, dan security baseline dan guideline agar dapat membuat suatu pertahanan yang efektif terhadap masalah keamanan. Hal ini karena teknologi tidak dapat menutupi kelemahan di bidang manajemen dan operasional. Berikutnya ada personel, adalah garis pertahanan pertama information security. Personel memastikan garis pertahanannya itu pertama memastikan personel dalam personel tersebut baik yang baru maupun lama dapat dipercaya dan memiliki integritas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan background check, sistem kontrol yang bertujuan mencegah perekrutan orang-orang yang sangat mungkin akan merugikan organisasi dan mengembangkan kebijakan background check dan investigasi. Oke, berikutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan dapat menjadi hambatan dan strategi keamanan yang tersentralisasi dan terstandarisasi. Agar dapat menyesuaikan dengan struktur organisasi, maka strategi keamanan disarankan memakai strategi desentralisasi agar admin atau administrator dapat lebih dekat ke user dan lebih baik mengerti isu-isu yang dihadapi user secara lokal. Berikut adalah beberapa tanggung jawab dan tujuan dari sebuah sistem keamanan dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah align dengan tujuan bisnis, setelah itu didukung dan disetujui oleh manajemen senior,
memiliki sistem monitoring, memiliki sistem reporting dan krisis manajemen, memiliki organization and continuous procedure, memiliki risk management team, dan memiliki program security awareness and training. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Oke. Selanjutnya adalah employer roles and responsibilities. Ini penting sekali untuk strategi untuk memasukkan mekanisme yang mendefinisikan semua peran tanggung jawab keamanan dan dicantumkan dalam job desk-nya employee itu. Dan manajer juga ini harus kerjasama dengan personal director untuk definisikan peran keamanan itu dan tanggung jawabnya apa. Kemudian skills. Kalau mau pilih strategi keamanan, sebaiknya pilih strategi yang memanfaatkan skill-skill yang sudah tersedia dan karyawan, supaya dia lebih hemat biaya, kan karyawannya sudah punya skill. Untuk menemukan apakah ini sudah ada atau bisa didapat lewat training, jadi bisa dipakai ini proficiency testing pada karyawan itu. Atau awareness and education. Ini tujuannya ini untuk memperluas dan memperdalamkan skill tertentu dari security personnel supaya efektivitas keamanan itu bisa ditingkatkan. Dan ini bisa mengingatkan kembali lagi bahwa keamanan itu penting dalam suatu organisasi. Supaya bisa efektif, sebaiknya training ini harus targetkan pada sistemnya, proses, dan kebijakan-kebijakan tertentu yang akan jadi fokus. Audit. Ini terdiri ada audit internal, ada audit eksternal. Ini untuk menemukan flaws atau ini defisiensi dari sistem informasi itu dari standpoint control dan compliance. Kemudian threat assessment atau analisa ancaman. Ini strategi kayak gini harus mempertimbangkan jenisnya, nature, dan level dari ancaman supaya bisa mengembangkan countermeasure dan kontrol yang efektif untuk menangkal ancaman itu. Kemudian vulnerability assessment. Ini harus dilakukan secara komprehensif supaya ini vulnerability ini bisa ditemukan lebih akurat dalam prosesnya, teknologi atau fasilitas, supaya strateginya ini bisa didasarkan pada informasi yang akurat. Lalu risk assessment dan manajemen. Ini bisa dilakukan dengan accepting risk, mitigating, transferring, atau avoiding. Ini fungsinya untuk mengurangi dampak potensial dari risiko bisnis itu. Lalu risk tolerance. Ini punya peranan yang besar dalam pengembangan strategi. Sebenarnya ini nggak gampang diukurnya ini. Karena ini standar setiap perusahaan ini agak cukup beda-beda ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan pengembangan RTO pada sistem-sistem yang kritikal atau pengembangan berdasarkan bisnis impact dan definisi analisis sistem teori. Dan terakhir ini, kalau strategi sudah disusun, harus dibuat action plan-nya. Kalau mau eksekusi strategi ini, kita perlu lebih dari satu action plan ini. Ini bisa disusun dengan kita analisa gap antara current state itu atau keadaan sekarang dengan desired state yang merupakan ini tujuan utama dari pengembangan strategi information security ini. Kita pengukur pada setiap metrik itu. Metrik itu kita bisa tentukan sendiri. Metrik pengukuran, kemudian kita identifikasi apa requirement, apa prioritasnya, untuk kita cantumkan ke dalam action plan itu. Dalam kita mengukur pada metrik ini, kita bisa pakai ada namanya balance scorecard atau CMM. Salah satu metode yang paling cukup umum kalau pakai dalam gap analysis ini, kita bekerja ke belakang atau kerja backward dari endpoint itu ke current state. Dan kemudian kita tentukan langkah-langkah yang kita akan ambil untuk capai tujuan dari information security tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi Anda semua kelompok sudah presentasi ya. Ya, makasih tadi sudah dipresentasikan. Oke. Jadi minggu depan kita akan masuk ke pertemuan terakhir ya. Jadi saya
akan mengumumkan ya kan bagaimana apa yang Anda harus kerjakan di dalam ujian nanti ya. Itu aja pengumuman dari saya ya. Jadi jangan lupa ya minggu depan kumpulkan yang tugas kelompok ya. Dari materi-materi itu Anda jadikan satu file ya. Jangan di zip ya, jadikan satu file ya. Jadikan di file PDF ya untuk bisa di ini ya dilihat. Atau Anda bisa ya jadikan PDF juga boleh ya atau di Word juga boleh ya. Nggak masalah karena ini kan juga cukup panjang. Ya kalau di PDF rasanya agak susah untuk ini ya. Nggak apa-apa lah, antara PDF atau Word nggak masalah ya, Anda bisa bikin dua itu. Oke, makasih, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, yuk, makasih. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.